Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, faya ayuhat talaba fasal thalis rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah kesehatan ini kita akan gunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Salah satunya ialah mempelajari ilmu nahwu dan sharaf dalam kitab Yumu. Sebagaimana yang telah kalian pelajari ya pada pertemuan atau pada pembahasan yang lalu tentang zonna dan saudara-saudaranya. Sebagaimana yang telah kalian buat untuk tugasnya ya, yaitu latihan ya yang ke-14. Terima kasih kepada anak-anakku ya yang telah mengerjakan tugasnya, dan bagi yang belum, tolong untuk pertemuan kali ini agar mengerjakan tugas kalian karena akan menentukan absensi kehadiran kalian. Untuk pembahasan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fi'il ta'ajjub ya, atau fi'il yang menunjukkan rasa kekaguman atau heran ya. Dalam fi'il ta'ajjub ini maknanya ialah bentuk ya, ungkapan dalam kata kerja ya untuk menyatakan kekaguman atau keheranan terhadap sesuatu ya, itu tadi definisinya. Adapun cara ya atau bentuk dalam kaidah ilmu nahwu, ada di sini disebutkan oleh musannif dua cara atau dua bentuk fi'il ta'ajjub yang mana bisa kita gunakan sebagai tanda ungkapan kekaguman ataupun keheranan kita terhadap sesuatu. Yang pertama ialah pada bentuk kata ma'af'ala ya. Ini yang paling banyak ya, yang paling banyak digunakan yaitu ma'af'ala. Bentuk kalimatnya itu menyatakan kekaguman. Contohnya di sini musannif menyebutkan ma ajmala Muhammadan, alangkah tampannya Muhammad ya. Ya, di sini kita menyatakan rasa kagum kita ataupun kita heran, kok ini ada orangnya yang bisa setampan Muhammad ya. Tentu di sini Muhammad di sini bukan Muhammad salah satu santri ya. Di sini Muhammad maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaupun ada salah satu santri ya enggak masalah, tapi bukan kita yang menyatakan, akan tetapi mungkin ya orang tuanya yang menyatakan ya. Di sini ya kalimat kita perhatikan ma ajmala ya, selalu dinasobkan ya, bukan ma ajmalu ya, tapi ma ajmala. Kemudian Muhammadan di sini selalu nasab ya, karena dia sebagai objek yang kita kagumi ya, maka di situ Muhammadan sebagai maf'ul atau objeknya ya, bukan fa'ilnya. Itu adalah tadi bentuk ya untuk fi'il yang ketika kita ingin menyatakan kekaguman tentang sesuatu. Adapun bentuk ya yang kedua ialah af'il
bi, ya, af'il bihi, af'il bi, ya, atau af'il bi, ya. Contohnya di sini musannif menyebutkan ajmil bi Muhammadin. Alangkah tampannya Muhammad, sama artinya, cuman hanya berbeda ya dari segi penulisan ya ungkapan tersebut. Kalau artinya sama ya. Ma ajmala Muhammadan dengan ajmil bi Muhammadin itu sama artinya ya. Untuk latihan kalian ya, saya ingin kalian pada hari ini membuat video juga, yaitu latihan 15 ya. Saya akan bacakan ya, jadi nanti kalian tinggal meringkasnya dan kemudian membuat videonya dari ringkasan tersebut ya. Di sini latihan 15, perintahnya ialah tentukan fi'il ta'ajjub dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah ya. Dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi di sini ditambahkan, selain kalian menjawab ya yang mana yang merupakan fi'il ta'ajjub, kalian juga harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Untuk video kali ini kalian boleh melihat catatan ya, karena ini sifatnya adalah latihan meringkas pelajaran pada hari ini ya. Hanya saja kali ini diminta untuk juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Soal yang pertama ialah surat Maryam ya, ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinidh zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Ya, jadi dari teks ayat yang pertama ini kalian sebutkan ya yang mana yang merupakan fi'il ta'ajjub, kemudian terjemahkan secara lengkap ayat tersebut ya. Ingat, setelah kalian sebutkan fi'il ta'ajjubnya ialah kada wa kada, kemudian artinya ialah kada wa kada ya. Artinya ya fi'il ta'ajjubnya ini dan artinya adalah seperti ini ya. Kalian sebutkan secara lengkap di dalam video yang nanti kalian akan buat sebagai tugas ya. Adapun teks yang kedua ialah surat Al-Infitar ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, kalian lihat ya di tafsirnya. Bisa juga kalian lihat di tafsirnya yang mana yang merupakan fi'il ta'ajjub dan kemudian kalian artikan secara lengkap. Teks yang ketiga ialah surat Abasa ayat 17. Qutilal insanu ma akfarah ya. Teks yang keempat ialah Al-Baqarah ayat 175. Fama asbarahum 'alan nar ya. Jadi keempat teks ini kalian sebutkan yang mana merupakan fi'il ta'ajjub ya. Kemudian kalian terjemahkan teks ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ya terjemahan standarisasi dari Departemen Agama ya. Kemudian pembahasan berikutnya kita akan membahas yang namanya fi'il istighal ya. Fi'il istighal itu, istighal sendiri artinya ialah sibuk ya, fi'il yang sibuk, kata kerja yang sibuk. Ya, saya harapkan juga kalian ya sibuk dengan memurajaah ya pelajaran yang telah kalian
dengarkan ya, dan kalian kerjakan tugasnya yang pada pertemuan yang lalu ya. Udah kita alhamdulillah 1 bulan lebih ya. Kita mulai dari Juli ya. Juli, pertengahan Agustus, sekarang September. Dalam 1,5 bulan ini saya harapkan kalian banyak mengambil pelajaran dari ya pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun kita tidak tatap muka, saya harapkan kalian tetap dapat mengambil ilmu ya yang telah saya sampaikan. Apa itu istighal? Ya, istighal sendiri ya bermakna mendahulukan isim dan mengakhirkan fi'il yang beramal pada dhamir. Ya, dan dhamir tersebut kembali kepada isim yang didahului tadi ya. Jadi istighal itu kita menyebutkan dulu isim. Isim ini fungsinya sebagai apa? Ya sebagai objek dari fi'il tersebut. Maksudnya sebagai maf'ul bihi dari fi'il tersebut. Kemudian kenapa disebut istighal? Karena fi'il tersebut terdapat ya di dalamnya adalah dhamir. Ya, yang mana dhamir ini juga kembali kepada isim yang tadi kita sebutkan di awal, yang mana dia sebagai maf'ul bihi. Ya. Disebut sibuk karena fi'il ini kembali kepada dua isim ya. Pertama isim yang didahului, kemudian yang kedua adalah isim yang bersandingan dengan fi'il tersebut, yang mana disebut isim dhamir ya. Dia sibuk ya, karena kembali kepada dua isim sekaligus ya dalam satu contoh kalimat. Kita contohkan di sini misalkan al-kitaba qara'tuhu. Ingat, al-kitaba di sini nasab ya. Walaupun di dalam ya ilmu nahwu ya, di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik itu boleh dia dijadikan sebagai mubtada boleh. Tapi yang paling sering itu dijadikan maf'ul bihi ya, maka dia dibaca nasab. Al-kitaba qara'tuhu. Al-kitaba di sini adalah maf'ul bihi, isim yang didahului ya, yang mendahului fi'ilnya ya, terletak di depan padahal dia sebagai maf'ul bihi ya. Makanya si fi'il ini sibuk dengan dia dan juga dengan dhamir yang tergabung di dalam fi'il itu sendiri. Al-kitaba maf'ul bihi, qara'tu yang aku baca, hu-nya juga maf'ul bihi, yang mana hu-nya ini dhamir balik ke al-kitaba ya. Jadi sangat sibuk sekali nih fi'ilnya ya. Ya, perlu diketahui yang tadi telah saya jelaskan bahwasanya isim yang terdapat dalam fi'il istighal ini adalah sebagai maf'ulun bihi, ini yang masyhur digunakan. Walaupun boleh juga ya dia sebagai mubtada'nya, jadi dibacanya al-kitabu qara'tuhu, akan tetapi tetap dia masgul ya, tetap sibuk karena selain dia mengurusi isim yang berada di depannya, juga mengurusi isim yang berada ya setelahnya ya. Adapun rukun istighal itu terdapat 3. Pertama al-masyghulu anhu. Ya, di sini masyghulu anhu maksudnya ialah isim yang mendahulukan fi'il, yang mana tadi kita sebutkan dalam contoh al-kitaba qara'tuhu ya. Jadi al-kitaba di sini disebut masyghul anhu ya, al-masyghulu anhu. Ya, yang mana ya maksudnya al-masyghulu anhu secara bahasa artinya yang mana fi'il itu disibukkan olehnya. Al-masyghulu anhu, fi'il disibukkan olehnya. Yaitu maksudnya disibukkan oleh isim yang ditulis paling depan. Kemudian rukun yang kedua ialah al-masyghul. Al-masyghul itu yang disibukkan. Siapa yang di sini disibukkan? Ya tentu saja yang disibukkan itu ya fi'il yang jatuh setelah isim. Ya, di sini contohnya ya berarti qara'a ya, karena setelah isimnya al-kitaba yaitu qara'tuhu ya, berarti fi'ilnya adalah fi'il qara'a. Kemudian yang al-masyghulu bihi, yang rukun ketiga ialah al-masyghulu bihi.
Al-mashghulu bihi itu yang menyibukkan ya, menyibukkannya ya. Yang pertama fi'il yang disibukkan oleh isim, kemudian fi'il yang disibukkan, kemudian terakhir al-mashghulu bihi yang mana dia disibukkan oleh hal tersebut. Yaitu dhamir yang muta'addi pada fi'il yang kembali pada isim ya. Ya di sini berarti al-mashghulu bihi-nya ya al-ha ya, dhamir ha, qara'tuhu ya, hu-nya itu. Dhamir al-ha karena dia muta'addi kepada fi'ilnya, tapi juga dia aidnya ya, aid itu kembalinya kepada isim yang disebutkan di awalnya ya. Maka oleh sebab itu dia disebut sebagai fi'il ya, fi'il istighal. Yaitu penjelasan singkat saja. Kemudian saya ingin kalian mengerjakan ya latihan ke-16 ya, boleh dipisah ya dengan latihan 15, yaitu sama ya perintahnya, membuat video dari beberapa teks ayat berikut ini dengan memperhatikan apa yang diminta ya. Tentukan fi'il istighal, dan ini latihan 16 ya. Tentukan fi'il istighal dari bacaan berikut dengan memberi garis bawahi ya, dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain kalian nanti menyebutkan dalam video jawabannya, juga terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Teks yang pertama ialah surat, ya ini latihan 16 ya. Teks pertama adalah surat Yusuf ayat 4. Idz qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin ya. Jadi kalian sebutkan fi'il istigholnya adalah ini dan ini ya, kemudian artinya adalah ini dan ini ya, nanti sebutkan. Kemudian yang teks yang kedua ialah surat Az-Zariyat ayat 4. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un ya. Kemudian teks yang ketiga ialah surat Al-Hadid ayat 27. Wa atainahul injila waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah ya. Jadi dari 3 teks tadi yang latihan 16 kalian sebutkan yang mana fi'il istighal, kemudian kalian terjemahkan ya. Latihan 15 dan 16 ini kalian buat video ya. Boleh dipisah ya. 2 video ini latihan ini bisa dijadikan latihan 15 videonya sendiri, kemudian latihan 16 videonya sendiri. Boleh juga digabungkan ya. Saya harap kalian paham dengan pelajaran kali ini. Naktabi hadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.